Gurih tapi nggak gitu segurih kampung. Makanya harganya lumayan. Apa bedanya babat sama kikil? Kalau babat. Tapi tasty banget gitu loh. Maksudnya bener-bener pedasnya on point. Karena gue suka banget asin juga. Kalau Johan dari bilang keasinan, iya. menurut gue pas gitu loh. Halo guys, welcome back to Will Goes Kitchen. Hari ini di episode spesial Mana Yang Worth It. Di sebelah gue ada Johan dan manajer gue, Kevin. Dan hari ini kita akan nyobain langsung ini makanan yang udah merebut banyak lahan kosong di Jakarta maupun di Pulau Jawa. Ini adalah Mixed Padang word. Payakumbuh. Ini udah pasti tahu dong punya siapa? Punya Arif Muhammad. Dan tadi Kevin langsung lu ke cabang yang mana? Ke Gading Serpong gitu, deket BSD lah. Dekat BSD. Jadi kita tahu sendiri Padangnya rame banget ya. Tadi gue datang sekitar jam 10:30, masih lumayan kosong. Tapi habis gue pesan tiba-tiba kayak ngantri gitu deh. Wah, gokil memang. Makanya gue juga udah gak sabar buat nyobain. Dan hari ini kita pesen langsung 17 macam lauk termasuk sayuran yang akan kita cobain per kategori. Nah, ini kategori pertama adalah kategori ayam. Jadi udah ada 4 ayam di sini dan kita akan cobain dan kita akan cari tahu mana yang paling worth it dari versi ayam-ayam ini. Ya. Terus ini juga udah ada 1 bungkus Nasi rames. Jadi biar makannya tetap kerasa kayak nasi Padang banget. Di mana nasi ramesnya sendiri harganya 17.500 ya? Harganya itu 17.000. Jadi di sini itu dapat nasi, nangka, bumbu rendang sedikit, siraman kuah gulai, daun singkong, sambal hijau. Iya. Oke. Tapi ini wangi banget ya pasti. Betul. Wow. Wah. Dan ini pas banget jam makan siang. Gue ngomong sampai liur gue udah mau keluar. Dan kita udah gak sabar langsung aja kita cobain. Ronde pertama kita akan sikat langsung ayam. Ini udah ada ayam apa aja, Ben? Ayamnya dari yang ujung itu ada ayam pop. Harganya itu bentar. 22.000. 22.000, terus sebelahnya itu ada ayam gulai, harganya 23.000. 23.000. Ayam goreng 20.000. Ayam bakar 22.000. 21.000. 21.000. Kapan terakhir lo makan Padang? 1 bulan yang lalu kayaknya. Gue baru banget 2 hari yang lalu malam-malam makan Padang. Lu? 3 hari lalu. 3 hari yang lalu. Jadi masih bisa meng-compare gitu. Masih terbayang-bayang. Jadi makan yuk. Ah iya makanya. Ayam pop dulu kali ya? Iya. Tuh. Tuing. Oke, thank you. Dan lucunya nih ayam popnya sambalnya beda banget. Mungkin gue kebanyakan makan di pagi sore yang bumbunya halus-halus. Jadi ini ayam popnya bumbunya agak Pekat banget ya kelihatan. Tapi kasar. kalau gue cium agak pedes baunya. Pedes ya? Wih. Ya kan? Tapi mantep sih. Oke, thank you. Oke. Oke. Kalau gue tim pakai tangan. Mau dicuci nggak dicuci pokoknya harus pakai tangan. Saya pakai sendok karena saya. Aduh. Johan, ayo jangan malu-malu kalau mau pakai kaki. Nggak bisa dong. Gimana ya? Dan mulai nih ya. Sikat. Oke, mulai ya. Saya makan dulu ayamnya pakai Saya sambal. makan dulu nasinya. Ayam ini pakai ayam pejantan ya. Jadi dia gurih tapi nggak gitu segurih kampung. Makanya harganya lumayan. Overall kalau gue harganya lumayan oke semua ya. Maksudnya nggak yang kemahalan. Walaupun yang jual figura Arif Muhammad. Sama nasi sikat. Ayam popnya enak. Oke. Sausnya gue suka. Sausnya? Sausnya beda dari makanan Padang yang lain sih. Lo bisa ngerasain hint saus ayam pop biasa, maksudnya yang cenderung ke arah manis. Tapi ada pedasnya kan nih? Iya benar. Tapi ayamnya cenderung ini ya. Masih kecil ya, masih kayak remaja gitu udah di-abuse dia ya. Belum saatnya dia dipotong udah. Kasihan. Tapi jadi lembut ayamnya. Walaupun dada tadi gua, lo kenapa Hay? Walaupun tadi gua makan dada, dia lembut. Udah sapi kan? Wah. Nasinya banyak banget sih dibungkus. Bumbu rendang gua banyak juga. Bumbu di ayamnya ngeresep juga ya. Iya. Feeling gua hari ini bagus. Kayaknya makanan semuanya enak. Ya betul. We'll see. Bukan karena kita lapar kan? Bukan. Karena lu aja yang lapar. Menurut lo nasi ramesnya gimana? Wah, nasi ramesnya, Enak, nasinya butirannya bagus tuh. Parah. Padahal tapi nggak yang Nggak kering. terlalu lembek juga. Iya, pas ya. Pas. Cocok buat nasi Padang ya, Han ya? Pas banget. Betul. Terus komposisinya maksudnya untuk 17.000 ada Sangat bumbu worth it rendang, sih. ada yang lain-lainnya ini gimana? Worth it sih. Buat gua nasi ramesnya murah. Jadi kalau kalian pengen makan murah, kayaknya beli aja nasi rames 17.000 nih udah ada bumbu rendang. Goreng telur di rumah.
Tapi setahu gue ini nasinya katanya bukan dari Jakarta gitu katanya. Dari Oh. daerah lain katanya. Oh gitu. Keren brandingannya. Enggak, Johan risetnya keren ya. Keren researchnya emang. Johan emang sengaja emang gitu dia. Karena saya hanya mendengarkan apa yang infotainment katakan. Suka nonton gosip. infotainment. Iya dong. Nih yang gulai nih guys. Kita sambil nyeruput ini juga nih. Jangek. Jangek. Crispy light, nggak berminyak. Berapa segini? Jangek. Ini 2 segini 30.000. 30.000. Udah include ini. Sama saya siraman. Oh, wah murah. Kita Ayam sikat gulai. ayam gulainya, coba. Lembut banget ayamnya. Oh. Mungkin kali gue keseringan makan pagi sore ya, ataupun merdeka. Bumbunya kan semua halus. Ya. Ini bumbunya agak kasar. Jadi rempahnya tuh bener-bener kayak strong banget, masih kayak bold banget gitu. Rich banget dia. Dan kalau misalnya dari 2 menu ini, maksudnya cenderung bumbunya itu emang ke arah spices yang pedes ya? Iya. Kalau kita Iya. ngomong pagi sore kan Pasti selalu ada gulainya agak pedes-pedesnya manis. gitu. Betul. Ini asin, pedas, berempah banget ya. Ya. Ini ayam gorengnya agak set ya. Kenapa? Terlihat kering, kecil, Ciut dan ya juga jadinya. nggak ada ininya, kremesannya. Iya betul. Iya, sayang banget. Wah iya lagi, Gitu aja ya. gitu aja. Ini lebih kayak ayam goreng warteg menurut gua. Yang kering aja gitu. Bukan ayam goreng Padang ini. Tapi bumbu cukup meresap lah. Oh ya? Karena kecil. I think karena dia ayam ini, ayam pejantan. Sama kekeringan ya? Apa maksudnya? Iya, kering. Too dry gitu. Gue paling nafsu lihat ayam bakarnya. Kayaknya bumbunya tuh udah masuk sampai ke Kayak tempting tulang-tulang. banget dilihatnya ya. Sikat aja langsung. Ha, ambil langsung comot. Udah comot aja pakai tangan. Oh ini aja, Johan itu aja. Wah, ayam bakar. Ayam bakar, cium dulu. Wah gila, ini baru nih ayam bakar Ya, Padang. Ini arangnya berasa banget. Arang kelapanya ya, betul. Gak main-main. Enak. Wah, gila. Ya. Bravo. Wah, wow. Kayak makan sate Padang. Enak lagi. Wah kacau kak. Juara sini ayam. Tapi saya ini masih kecil juga ya. Maksudnya dagingnya sama kayak ayam goreng juga. Cuman nggak terlalu dry. Dagingnya ciut aja gitu jadinya. Cuma bumbunya enak. Tapi jarang ya kan nasi Padang yang ayamnya gede gitu. Ya. Iya sih. Tapi kemarin pagi sore gede sih. Cuman harganya ya 2 kali lipat. Nih gue beli ini 2 langsung. Ini yang kelihatannya biasa aja, menurut gue malah yang ya gue kena banget lagi gitu. Dari awal gue udah ngeliat kayak mantep sih. Wah gila pedes banget cuy. Apa ya? Ah. Coba. Oke, minta. Bumbu rendangnya coba. Wah. Bumbu rendangnya juga bukan yang, maksudnya bukan yang basah, becek banget gitu ya. Maksudnya yang shredded gitu nggak sih? Iya. Dan- Jadi nggak terlalu berminyak juga kan. Betul. Sayur nangkanya juga enak banget loh. Intens banget nih bumbu Padang. Lembek gitu ya, Nen? Nggak Oke. terlalu lembek banget tapi bertekstur gitu. Oh nggak terlalu banget. Oke lanjut kita cobain yang versi sapinya. Sebelum lanjut ke sapi, ada fun fact tentang nasi Padang. Nasi Padang dibungkus lebih banyak karena zaman kolonial Belanda, makan di tempat hanya untuk bangsawan, sedangkan yang membungkus biasanya untuk buruh. Itu mengapa ketika makan di tempat biasa lebih sedikit. Iya. Nasinya dikit. Kalau bungkus pasti nasinya at least 1,5 atau 2 kali lipat lebih banyak daripada makan di tempat. Tapi lu tau gak sih, sekarang tuh nasi Padang mostly nasi refill. Nasi refill? Kayak pagi sore refill. Oh ya? Terus Oh iya bener. Simpang Raya juga refill. Tapi kalau perhitungan margin, pasti dia langsung nge-charge kayak, oh orang makan nasi rata-rata Dua average. gitu ya. Iya, langsung di-charge. Misalkan 18.000, 20.000 gitu seorang. Gitu. Tapi ini gue juga baru tahu waktu itu dari komen di YouTube waktu pada bilang, kenapa kalau dibungkus lebih banyak? Karena itu, bener. Jadi zaman dulu, karena dia tahu kalau pekerja itu pekerja keras butuh makannya. Butuh energi, butuh asupan yang banyak. Betul, biar ada tenaga, makanya nasinya banyakin, walaupun lauknya biasa aja dikit. Gitu. Jadi kalian sudah paham? Kita lanjut. Jadi untuk sapi ini ada 6. Ya,
Jadi ada rendang itu harganya tadi? Rendang itu 21.000, itu 2 porsi. 2 porsi. Tadi sedikit. Kayak ternyata kecil banget. Tapi bumbunya aja udah enak. Jadi gue penasaran banget sebenarnya. Pasti ngerasa banget ke dalam daging-dagingnya. Oke. Terus babat, ada babat itu Ada 2 porsi juga. Ya, itu gulai babat 2 porsi, 24.000. 24.000. Ini udah gue potong-potong biar nanti ngambil gampang. Tapi ini berarti total 48.000 untuk segini banyak ya. Terus ada Ini adalah gulai cincang, ini 1 porsi. Hah? 35.000. 35.000. 35.000. Lumayan banyak ya, gila banyak sih. Sebelahnya itu ada gulai kikil, Kikil. 2 porsi, 24.000 satunya. Oke. Wah, banyak juga. Nah, Nih, yang ini sebenarnya mirip dendeng batakok. Yang satu lado hijau, yang satu lado merah, kayak balado technically. oke. Satunya itu sekitar 25.000. Ini masing-masing 2 porsi. Dan ini signature yang emang dibangga-banggain banget sama Arif Muhammad, batokoknya. Katanya emang rasanya unik dan berbeda. Karena yang buat langsung resepnya dibawa dari daerah, Padang sendiri gitu ya. iya katanya, daerah mana? Aceh, bukan. Padang. Bukan, Sumatera Barat. Ayo langsung cobain aja. Rendang. Sikat rendang. Wah, Meresap banget bumbunya. enak banget. Bener-bener intens banget. Oh, gue biasa aja. Biasa aja ya? Gue suka banget. Gue juga suka banget. Sikat sama nasi. Yang enak bumbunya. Tapi dagingnya ya biasa aja kalau. Ya bukan potongan daging yang mahal sih, ini emang daging... Iya betul. Kurang. Daging apa namanya? Ada sebutannya. Lemur. Sandung lamur. Sandung lamur. Sandung lamur. Sandung lamur. Dia berserat gitu. Tapi emang enak sih makan rendang yang berserat gitu ya. Mungkin emang ciri khasnya Padang tuh rendangnya harus kayak begitu kali. Betul, ya? betul dagingnya. Jadi nggak terlalu lembut juga, masih ada seratnya. Tapi benar-benar intens ke dalam banget ya bumbunya, nyerep banget. Wah, gue pertama kali makan si cincang ini ya dulu ya. Setiap ke Padang gue makan pakai cincang, saking enaknya. Dia daging atau apa sih potongan? Daging. Makanya gue penasaran banget. Cuma potongannya gede-gede juga. Iya, ini 35 banyak sih. Ini kayak semur belum jadi gitu. Kayak apa? Rendang belum jadi. Cuman potongannya, wah kita sikat dulu. Kalau mau nambah ambil aja. Cincang. Ya enak. Enak, tapi asin banget cuy. Kalau sama nasi. Ya lagi lembut, Mau. lembut banget. Nah ini nih, yang gua paling penasaran. Kikil. Lembut banget tadi pas gua gunting. Gue kecil kok. Hah? Kecil gue nggak gitu doang. Lu nggak gitu doyan? Nggak gitu makan. Nggak gitu makan? Iya betul. Why? Geli? Iya. Wah, Darah tinggi naik nih ya. gitu ya, lucu ya. Kayak apa namanya? Mainan bocah. Squishy. Squishy, ya, Kayak ya. squishy. Enak. Enak. Nggak bau, Sapi. nggak bau yang gimana banget itu. Pas. Dan bersih ya? enak. Nggak ada bersih. bulu-bulu ya? Nggak keras. Kikilnya. Enak. Pas ya? Tetap ada kenyal-kenyalnya tuh on point gitu. Yes. Babat. Yang kecil. Apa bedanya babat sama kikil? Kalau babat, babat. Kayak babat tuh lapisan luarnya, kikil lapisan dalamannya lagi. Betul. Jadi Jadi ini sama-sama. di bawah babat itu kikil kayaknya. Oh iya ya. Gue dulu waktu muda suka banget makan ginian. Makin tua makin kayak takut. Apa kencang? Enggak juga sih, kayak geli aja gitu. Lu kayak makan ini tau, keset. Ya udah sih jadi bahas. Keset lagi. Apa enaknya? Babatnya enak nggak bau? Hah? Babatnya enak nggak bau? Nggak bau ya? Dia pintar berarti ininya. Berarti Apa, ngolah. Hilangin bau. Ngolah. Iya. Pakai apa kabur siri ya? Ada yang bilang pakai kapur sirih juga. Apa lagi? Buat ngilangin. Paling banyak kapur sirih sih. Kabur siri. Kabur siri kan juga dipakai buat itu ya. Kewanitaan ya, biar nggak bau kan. Bukan, itu bukannya daun sirih. Daun sirih. Daun sirih sama kapur Oh, di- makan cuy. Ya kan? Pernah nggak sih dulu? Enggak. Emang di mix Makan begitu? daun sirih sama kapur. Buat di Kapur apa? Kapur sirih emang bisa dimakan? Enggak, kapur apa sih? kapur apa ya? Ini kapur sirih kali ya? Iya. Bukan kapur papan tulis. Enggak, ya selain kapur cuma yang bisa dimakan kapur sirih doang. Betul. Makanya kewanitaan itu kalau nggak dipakai kabur siri baunya kayak babat.
Batoko ya. Batokok. Nih. Balado nih. Wah, dendeng. Wah, Dia beneran. ngomongnya batokok lado merah. Lada merah. Lado. Dendengnya basah-basah gitu ya, batokok ya. Ya. Walaupun dia berserat tapi nggak yang ini, Kering banget. nggak yang kering maksudnya Yes. dan nggak yang seret juga gitu. Bumbunya juga emang pas Wah. banget lagi sama daging. Setuju. Enak sih ini batokok. Batokok. Wah. Tapi lebih signature yang ini katanya. Sambal hijau ya. Ini dagingnya sama nggak sih sama rendang? I think Kayak mirip. 11-12. Potongannya daging. Iya, mirip. Cuma ini kayaknya lebih tipis aja daripada rendang. Dipotongnya tipis, Di-slice, ya. dipukul-pukul. Yang sambal hijau. Ya. Sambal hijau beda sama sambal hijau yang biasa ya. Lado hijau ngomongnya. Thank you. Ini sambal kayak masih segar gitu. Oh, sambalnya kayak mentah-mentah gitu. Kayak disiram minyak doang kayaknya. Wow, pedes banget. Nah ini. Cuma Enak, tapi daging gua keras ya. Gue tim merah gue. Iya. Kalau gue suka yang merah. Gue sambal wise yang hijau. Tapi kalau dagingnya yang merah lebih ini deh. Lebih lembut ya daripada yang si Iya. hijau itu. Sama lebih basah ya kayaknya merah. Iya. Yang ini agak sedikit kering gitu. Ya. Wah, Cuman rasa taste-nya enak sih. in general enak semua sih. Wah, Jadi kayak ada karakteristiknya beda-beda semua di sini. Betul. iya ya. Ini sama ini aja beda kuahnya. Iya. Yang si siapa namanya gulai babat berasa lebih kasar ya. Maksudnya bumbunya ya. Iya. Berarti kalau makan sepaket, misalkan nasi 17.000 sama rendang, berarti sekitar 40-an ya? Tadi dia ada pilihannya lagi, misalnya di bawahnya si nasi rames, misalnya nasi Paket. paket. Tapi gue di situ nggak harga. Paket biasanya lebih murah guys. Ya, Termasuk menurut gua affordable sih. betul. Si Padangnya Arif Muhammad nih. Kita 17 menu udah include si nasi dan kawan-kawan ini kurang lebih tadi 900.000. 900.000, tapi banyak banget. Kalian masih nunggu lagi, masih ada lagi banyak. Ya. Next, kita yang seafood. Fun fact berikutnya sebelum kita lanjut makan yang seafood. Arti Payakumbuh itu daerah yang berawa-rawa. Jadi ada dua kata, paya sama kumbuah. Tapi intinya adalah itu daerah yang berawa-rawa. Wow. Itu menurut internet. Saya juga nggak paham kenapa harus namanya Payakumbuh. Tapi gue yakin Arif Muhammad pilih itu pasti ada arti dibalik berawa-rawa. Untuk franchise Payakumbuh, kalian perlu mengocek kantong rekening kalian 4 miliar. Ya betul. 4 miliar ya. Ya. Dan mereka berencana membuka 2 cabang per bulannya hingga mencapai 1.000 cabang dan bahkan cabangnya termasuk yang di luar negeri. Wah, gue suka tuh. Tujuannya mulia. Betul. Kan menurut gue makanan Padang tuh salah satu makanan yang enak banget dan orang luar tuh mesti cobain dan mesti tahu. Yes, betul. Apalagi, Walaupun pedes tapi ini tuh merepresent Indonesia banget. Rempahnya. apalagi orang-orang Indo yang mungkin studi keluar, kangen Iya. makanan Indo kan Iya. gitu ya. Ya, Mungkin kalau ada Payakumbuh ini mengobati rasa kangennya gitu. setuju. Pakai dolar lagi, Bar. Ayo dong pemerintah support lebih. untuk rempah-rempahnya biar gampang diekspor keluar sehingga bisa membuka cabang-cabang nasi Padang yang seenak ini minimal. Betul. Betul itu. Gila 4M Kenyang ya? ya? Enggak, 4M cuy. Sekali franchise. Tapi katanya kan gue sempat baca 4M itu sebenarnya dibagi 2. Ada yang 1,5. Maksudnya dia itu udah ada klasifikasinya. Oh, Jadi iya. 2,5 M untuk alokasi apa? Iya, iya, 1,5 M itu Buat kalau nggak operasional salah gitu untuk ya? iya, Iya. untuk operasional plus untuk kayak renovasi. Iya. Yes, oke. Jadi 2,5 M itu untuk Iya. pemain gitu. Itu gua nonton di Raymond Chin. Iya betul sama. Iya betul kan. Raymond Chin dapat sumber dari mana dia? Nah, itu. Emang tim researchnya tuh bukan kaleng-kaleng. Bentar. Itu gulai ikan. Gulai ikan tenggiri. Sikat bos. Lu tenggiri. Iya dong. Oke. Harganya 25.000 2 potong. 25.000 satu potong. satu porsi, betul. Oke. Ikan. Gue paling kalau gue ke Padang gue nggak nyari ikan sih. Kalau punya ikan gue nyarinya yang kakap gulai itu yang kepala tuh. Waduh. The best tuh. Kalau gue ke Padang nyarinya pertama rendang Apa? sama ayam pop. Mbak-mbaknya. Mbak-mbaknya di sana. Oh iya, kita sikat dulu ikannya. Wah gila. Ikan banget ya. Ikan banget. Ya kan? Tenggiri banget. Tenggiri banget. Aromanya tenggiri banget. Bumbunya juga meresap lagi ya.
Buat kalian yang suka tenggiri, mungkin suka ini. Buat Anda gimana? Enak, tapi gue nggak akan beli ini. Sama. Karena di Padang pilihannya ada ayam, ada rendang. Iya. Betul. Kenapa gue harus pilih elu? Nah ini nih, Ikan selei. Salah ya? ikan selei. Salah ya namanya. Halai. Itu gue beli 3 porsi. Jadi satu Banyak porsinya. Terus gue pikir kecil. Oh kecil ya? Satu porsi itu 15.000. Jadi itu dapat 3. Oh dia tipenya kering begini ya? Diasepin nggak sih itu? Iya diasepin. Kayak ikan balado ya. Jadi memang jarang banget di warung Padang yang nge-serve ikan kayak gini ya. Iya. Makanya ini menjadi sangat menarik ketika kalian makan ke nasi Padang Payakumbuh, cobain ini ikan salai. Nih, kan bagi 2. Ikannya diasepin berarti CI ikan. Hey, yo, that's right. Wah, Episode sebelumnya ada di sini ya. Maaf, lo makan tulangnya. Oke. Kita cobain. Dia wangi benar-benar, ya? hah kering. Banget. Oh iya, iya bener loh, wangi. Menarik, selama makan Padang gue baru pertama kali makan ini sih. menarik. Tapi wanginya enak banget. Maksudnya terbiasa wanginya enak banget buat gua. Mesti pakai sambal lah bro. Iya. Tapi mungkin gue bakal beli ini kalau gue udah ngerasa puas makan ayam sama rendang ya. Sekedar gue penasaran aja gitu kayaknya. Sambal enak. Wah, kalau menurut gue agak sedikit asin sih. Deal. Sambalnya? Sambalnya. Harus benar pakai nasi baru pas. Ya. Enak tadi sambalnya. Menarik. Menarik tapi enak. Tapi buat gue bukan yang terbaik. Keren. Menarik tapi. Sambalnya apa maksudnya dibanding sambal yang lain tadi kita coba, ini kering tapi tasty banget gitu loh. Maksudnya benar-benar pedasnya on point karena gue suka banget asin juga. Kalau Johan tadi bilang keasinan, iya. buat gue Enggak. pas gitu loh. Even tadi gue cuma makan secuprit doang, terus tapi enak. Berikutnya, udang pete. Berapa ini? Wah, udah nggak seger. Thank you. Wah, saya makan sambal aja berarti. Karena begitu saya kupas, lagi. saya udah bisa identify bahwa udangnya ini udang yang fresh. Boleh nggak bagi dikit aja? Jadi ada sambal, boleh. Dikit banget. Maaf. Nah. Ada sambal petenya. Gue suka banget pete dalam sambal wangi, tapi gue nggak gitu suka makan pete. Karena aromanya yang lega gitu, pleasant banget kalau pete Iya. ya. Keren. Sikat udangnya. Oke, udangnya ini dapat 5 piece. Itu harganya 25.000 satu porsi. Enak udangnya. Manis. Udangnya fresh. Udangnya manis. Fresh banget. Fresh banget. Tapi Kevin tuh alergi udang. Tapi enak ya. Maksudnya sambal si udangnya tuh biasa Iya. itu enak. Dibanding yang ini kalau misalnya kalian cari yang pedes tapi masih yang a bit light, ini rekomendasinya sih menurut gua. Iya. Si petenya pun kayaknya pete kecil-kecil gini juga nggak bikin too much ini ya. Iya. Heavy banget gitu Iya, berat. Ini sampai gue makan, saking gue ngerasa oke. Nah kalau yang pedes banget, menurut gua si sambalnya si Salah itu Itu nendang sih. pedes, ha. Iya. Lu beli ini atas rekomendasi mbaknya atau emang yang lain belum ready? Jadi di menunya itu kan gue udah dari kemarin gue udah nyatetin apa dia mau dipesan. Nah di atas meja simbanya tuh gue nanya ya rekomen apa. Dia tuh ada 4 menu yang dia rekomen. Satu si salai, kemudian si dendeng batoko lado hijau, terus ada ayam bakar, satu lagi gue lupa lagi. Enggak, maksudnya yang versi ikan-ikanan. Ini hampir semua sih gue pesan. Kecuali tadi ada ikan kembung, ada 2 ikan kembung bakar sama ikan kembung goreng. Mbak, saya mau pesan. Ya, itu yang goreng belum dibakar, digoreng. Mbak. Mas katanya. Terus ya udah yang goreng, Mbak. Ikannya masih sakit. Ya, terus Masih katanya masuk angin. ikan kembungnya juga belum digoreng. Ya udah gue beli pilihan lain sih. Oke deh, Cumai. cuma ya. Yang ini adalah gulai cumi isi. Gulai Jadi cumi. gue beli 2 porsi, satunya itu 27. Iya. 27.000. Wah, gue dapat kepalanya. Sama mata-mata juga masih ada. Oke. Oke aja sih. Cuminya ini dimasak sampai lama banget ya, makanya nyerap. Ya. Dan Tapi- juga tahunya nggak asem ya. Iya, tapi jadi apa? Ciut. Jadi agak Bantet sih. bantet. Tapi memang gitu Padang pasti. Which itu bukan hal yang jelek. Isinya gimana? Isinya saya belum coba. Isinya enak, tahunya nggak asem, seasoningnya juga pas. Ya. Tapi Bumbu gulainya? Maksudnya udah Ya. dikombin sama si bumbu gulainya gimana? gue sih biasa aja cuminya.
Iya, pada umumnya aja sih, Iya. cumi isi pada umumnya. Iya, makanya oke aja. Abis ini yang bakal seru nih. Apa tuh? Telur. Sama ada ati ampela kentang sih. Wah, Sebelum lanjut ke yang terakhir, ada fakta ketiga, yaitu bisnis Arif Muhammad selalu menggunakan marketing-marketing yang menarik, hingga Arif Muhammad kini mempunyai 9 bisnis yang masih mencetak cuan. 9-9-nya adalah Bakso Aceh Akang, Kekinian, Iya. Billionaire Project, Iya. Prep Studio, Iya. Hello Nuku, Ternak kos-kosan. Ternak Kosan, Well Plan, Elf Bar, dan yang terakhir ini, Padang Payakumbuh. Dari semua produk Arif Muhammad atau brand yang udah dibuat, apa aja yang pernah lu cobain? Ini sih, Padang Payakumbuh doang, baru pertama kali ini. Parah dia Arif ya. Jujur kan? Oh iya, Jujur dong. Bagus. Ya sama. Oh iya? Gue lumayan banyak nyobain gue. Apa? Terakhir itu Elf Bar. Elf Bar cobain. Elf Bar yang mana? Itu vape. Oh tadi kayaknya ada deh di itunya. Iya, itu. Kata Oh dia. ada juga Kayaknya ya? ada. Kayak. Oh, pinter dia satu lokasi. Betul. loh. Wah, pinter kamu Arif. Terus gue cobain juga bakso aci Akang. Dia pernah ngontek tau. Itu enak. Itu enak gue cobain. Pernah ngundang? Waktu di BSD malam-malam gue makan. Enak. Enak. Sisanya tapi gue nggak pernah. Kayak brand bajunya ataupun ternak kosan. Cake gitu. juga enggak ya? Ya wes, ini di sini udah ada di luar daging-dagingan dan seafood. Ya. Ini ada telur Barendo. Barendo. Gue beli 2 porsi. Ini ininya ya, apa hero-nya telur Padang ya? Betul. Digoreng sampai crispy begini. Thank you. Kesukaan Kevin setiap makan Padang pasti pesan ini. Iya, betul. Pokoknya ada minyak, ada Kevin di situ. Ada kulit ayam, ada Kevin di situ. Kita sikat langsung. Tapi ini relatif nggak gitu berminyak ya? Enak lagi. Iya. Iya, Minyaknya enak. nggak nyerap gitu banyak. Coba ya kita peres ada minyak nggak? Ih, udahlah. Makan. Oh iya. Masih lumayan ya buat kalau gitu kita dikit aja. Secara udah terlalu berminyak saya makannya hari ini. Sikat. Gue yakin kalau makan sana pasti jauh lebih enak. Iya, Ya, betul. ini karena dingin sih ya. Iya. Jadi kurang crispy gitu. Tapi enak. Ini enak. Wow. Seasoningnya pas sehingga ngebuat rasa telur itu benar-benar stand out. Betul. Keluar banget. Even kita udah lewatin 2 jam, lu bisa ngerasain maksudnya Masih ada sedikit crispy-nya gitu. itu dia. Iya, iya. Harganya tadi si Barendo itu gue beli 2 porsi, satu porsi itu 20.000. Wow. Gimana? Oke. Ini paling sekitar satunya 2-3 telur. Berarti cuannya lumayan. Sekarang kita cobain ini nih. Wah, gue suka banget. Ati ampela kentang balado. Ini sambal sama udang gue yakin. Cuman diganti objeknya aja. Ini harganya gue beli 2 porsi, satu porsi itu 17.000, berarti itu sekitar 34.000 satu piring itu. Oke. Oh, lumayan mahal ya. Mahal ya? A bit Gue pricey. kirain satu. Coba. Tapi kentang di balado ini memang something itu berbeda sekali rasanya. Emang masuk-masuk aja kan gitu. Dan jerawannya semuanya seger. Betul. Ini kita bawa ke sini aja jauh-jauh, masih enak ya. Ya. Mungkin kalau kita ada job ke daerah-daerah sana, kita boleh makan lagi sekali lagi ke sana. Boleh, kalau nggak rame. Kalau nggak rame. Ada AC-nya nggak di sana? Ada. Oh iya, udah ada AC. Vibe-nya tuh lu kayak makan di restoran Padang, maksudnya kayak kita biasa lewat lah. Nggak yang fancy banget, Oh ya sederhana. more or less lah. Iya, 11-12 lah ya. Betul. Sumpah, ini tadi kan yang gua peres. Dia ngembang lagi cuy. Artinya apa? Megar lagi tuh. Nah, Nggak tahu gua artinya apa. adonannya Harus ditanyakan. Ini dia, diginiin dia, baik lagi dia. Kayak sponge dia. Nih. Tuh. Keren memang Arif Muhammad. Padahal Arif nggak tahu cara buatnya langsung. Dia juga hire orang. Iya, iya. Saya mah hire aja pokoknya sampai dia bisa bikin. Dari semua yang udah cobain, pilih 4 yang paling worth it buat lu. kalau gua tadi rendang ya, Ya. ayam bakar, babat, sama dendeng batoko. Yang mana? Yang itu atau merah? Yang merah. Lu. Ayam bakar, ayam pop, dendeng, Batokok. iya yang merah. Yang merah. Tuh biasanya gue mau bilang udang, tapi gue gak makan udang, gimana ya? Ngerti gak sih? Lu suka bumbunya? Ya maksudnya, gue bisa ngerasain tuh udangnya enak. Iya. Tapi ya gua ngerti. Iya, ya maksudnya package-nya tuh enak gitu si udang gitu. Iya.
Udah 4 ya? Udah 4. Kalau lu? Lu? Gua paling suka ayam bakarnya nomor 1. Dan gua akan beli itu 2 langsung kalau gua kesana. Keren. Gua bakal beli 3 bahkan gua gadoin aja. Yang kedua si dinding batokok yang merah. Gua suka banget. Ketiga rendang walaupun dia kecil tapi gua menghargai proses di situ dan gua menghargai dia sabar menanti sampai dia benar-benar seenak itu dan sekonsentrat itu. Ya. Dan yang terakhir yang paling worth it adalah nih nasi ramesnya nih. Itu 17.000. iya sih. Iya juga Gede banyak lengkap. Buat kalian yang belum cobain wajib cobain. Ternyata memang enak. Padangnya Arif buat kita ya. Worth it nggak? Worth it. Overall worth it tapi kayak mesti kalian cobain banget kayaknya tadi yang kita mention tuh ada Betul. yang kayak wah solid tuh. Solid product. Ya. Just all guys, kita kepedesan. Kita mau minum, nggak tahu mau ngapain. Bye bye. Dadah. Bye-bye. Bye-bye. Thank you for watching.